warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita untuk melaksanakan salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah yang seperti yang sudah kita ketahui semua adalah zakat yang dengan kadar harta tertentu berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan saat tenggelamnya matahari hari terakhir Ramadan dengan syarat tertentu atas tiap mukallaf yang ditanggung nafkahnya. Jadi zakatnya ini adalah berupa makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Semisal kita di sini berarti zakat fitrahnya menggunakan beras misalnya. Kalau di zaman Rasulullah di Madinah menggunakan kurma, juga ada yang menggunakan gandum seperti itu. Jadi ya kembali ke daerah masing-masing, makanan pokoknya di daerah itu apa. Nama zakat fitrah adalah zakat fitri. Lalu hukum zakat fitrah adalah wajib. Nah, wajibnya untuk siapa? Nah, wajibnya adalah untuk setiap orang yang hidup. Jadi dia minimal harus mendapati sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal. Maksudnya gimana? Jadi orang itu tuh harus hidup di menit-menit terakhir bulan Ramadan, berarti apa? Maghrib sebelum hari terakhirnya Ramadan, dan masih hidup juga di menit-menit awal bulan Syawal. Jadi maghrib pertama bulan Syawal. Semisal kita ambil contoh, ada orang yang meninggal sebelum azan maghrib mulainya bulan Syawal. Kan memang kalau bulan Hijriah itu mulainya maghrib ya, bukan kayak kita jam 12.00 gitu, bukan ya. Nah, kalau ada orang yang meninggal sebelum maghrib, azan maghrib, sebelum waktu maghrib bulan Syawal pertama, maka orang itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Semisal orang itu meninggalnya setelah azan maghrib, jadi dia mendapati waktu Ramadan dan mendapati juga beberapa menit waktu bulan Syawal, maka orang yang meninggal setelah maghrib di bulan maghrib pertama di bulan Syawal, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Tentu yang menunaikan adalah ahli warisnya karena sudah meninggal. Begitu pula juga dengan bayi yang baru lahir. Kalau bayi yang baru lahir itu lahirnya sebelum azan maghrib bulan Syawal, berarti bayi itu wajib atau enggak? Wajib ya, karena bayi itu kalau lahir sebelum azan maghrib bulan Syawal, maka bayi itu mendapati sebagian waktu Ramadan dan mendapati juga waktu bulan Syawal. Berbeda kalau bayinya itu lahirnya setelah azan maghrib, waktu maghrib di bulan Syawal, maka bayi itu tidak mendapati waktu di Ramadan. Maka bayi yang lahir setelah maghrib di bulan maghrib pertama di bulan Syawal, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah sendiri itu diwajibkan pada orang yang masih hidup ya, tadi yang sudah kita jelaskan secara rinci. Lalu muslim ya,
Jadi kalau seandainya ada orang yang masuk Islamnya itu setelah maghrib bulan Syawal, maka dia juga tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau dia masuk Islamnya sebelum maghrib pertama di bulan Syawal, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Jadi selain hidup itu juga muslim. Dan yang penting juga adalah mempunyai kelebihan bahan pokok. Jadi kalau memang keluarga itu tidak memiliki kelebihan bahan pokok, maka tidak wajib zakat fitrah. Jadi memang misalnya dalam keadaan sangat sulit atau dalam keadaan kami miskin, tidak punya kelebihan makanan yang bisa dimakan di waktu itu, maka orang itu juga, keluarga itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Itu 3 syarat penting yang saya ulang lagi. Yang pertama, muslim, lalu mendapati waktu tenggelamnya matahari dengan rincian yang di maghrib pertama di bulan Syawal dengan rincian yang sudah dijelaskan tadi, dan mempunyai kelebihan makanan pokok di waktu zakat fitrah. Nah, bagi yang belum balik, maka zakat fitrah ini ditanggung oleh yang memberi nafkah. Misalnya untuk anak yang mungkin masih sekolah, ya masih SD, masih TK gitu. Bisa jadi belum balik, tapi tetap wajib zakat fitrah. Nah, yang menentukan zakat fitrahnya adalah semisal bapaknya gitu, yang menanggung nafkah anak tersebut. Nah, waktu-waktu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini ada waktu yang boleh dilaksanakan. Jadi zakat fitrah itu boleh dilaksanakan dari tanggal 1 Ramadan sampai maghrib malam Idul Fitri. Nah, lalu ada lagi namanya waktu wajib. Waktu wajib itu adalah waktu dimulai dari maghribnya. Jadi maghrib pertama Syawal, Idul Fitri kayak malam yang dimulai takbiran, itu masuk waktu wajib sampai subuhnya sholat Idul Fitri. Lalu ada waktu sunnah dikeluarkannya zakat fitrah adalah saat subuh di hari Idul Fitri itu 1 Syawal sampai dimulainya sholat Idul Fitri. Ada waktu makruh. Waktu makruh itu boleh dilaksanakan ya, tapi memang sebaiknya dihindari, yaitu dari sholat Idul Fitri sampai maghrib mau masuk ke tanggal 2 Syawal. Jadi maghrib setelah sholat Idul Fitri itu waktu yang makruh. Tapi itu adalah kesempatan terakhir untuk mengeluarkan zakat fitri. Nah, waktu yang haram adalah maghrib tanggal 2. Jadi kayak maghrib setelah sholat Idul Fitri. Berarti waktunya sudah habis, gitu ya. Jadi seperti itu untuk zakat fitri waktu-waktunya. Jadi boleh mulai dari sekarang itu menunaikan zakat fitri itu sudah boleh, gitu ya. Nah, untuk berapa sih sebenarnya takaran zakat fitri? Nah, zakat fitri itu takarannya adalah 1,5. Nah, 1,5 itu sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter dari makanan pokok dominan di sebuah negeri. Nah, kalau di negeri kita beras ya. Nah, untuk para ulama Indonesia umumnya dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, 1,5 adalah setara 2,5 kilogram. Nah, angka ini didapat dari mencari angka tengah antara pendapat yang menyatakan 1,5 itu adalah 2,75, dan juga ada pendapat lain yang mengatakan 1,5 itu adalah 2,4 kilogram. Nah, ada lagi fatwa MUI yang terbaru nomor 25 tahun 2022 yang menyatakan 1,5 adalah 2,7 kilogram. Gitu ya. Nah, kalau mau kehati-hatian, jadi ada kaidah ya, namanya al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan itu adalah sunnah.
disukai maksudnya. Jadi kalau mau ambil aman adalah bisa mengambil 1 so' atau takaran zakat kita itu adalah 2,75 kg. Atau kalau mau digenapkan 3 kg. Karena kalau kita ambil yang atas itu kan batas yang aman ya. Karena kalau kita ambil atas ya yang dapat yang bawah-bawah pun juga berarti zakat kita sudah sah. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan, apakah boleh zakat kita menggunakan uang? Nah, kalau di pendapat kalau untuk mazhab Syafi'i itu tidak sah ya zakat kita menggunakan uang. Kalau zakat kan menggunakan uang. Tapi ada cara lain, yaitu apa? Kita menitipkan uangnya ke panitia zakat fitrah untuk panitia tersebut itu memberikan, kalau di tempat kita beras. Nah, itu bisa. Jadi kita sebenarnya zakatnya adalah tetap menggunakan beras. Seperti itu ya. Jadi seperti itu zakat fitrah. Lalu siapa saja yang dapat zakat fitrah? Nah, ini sudah ada ya di Al-Qur'an ya. Di surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, sesungguhnya zakat itu untuk 8 golongan, 8 asnaf. Lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan amil zakat, jadi orang yang mengurusi zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan yang hatinya dilembutkan, maksudnya adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang jika diberi zakat ini diharapkan masuk Islam. Wafir riqab, dan untuk membebaskan budak. Nah, ini bisa, kalau di zaman dulu itu ada namanya, ya bukan zaman dulu ya, sampai sekarang hukumnya masih ada tentang mukatabat. Jadi budak itu bisa membebaskan dirinya dengan sistem mukatabat. Mukatabat itu budaknya itu bekerja untuk mendapatkan sebuah uang. Nanti uangnya itu digunakan untuk menebus dirinya agar bisa merdeka. Nah, zakat ini bisa digunakan untuk menebus budak tersebut, untuk membantu budak tersebut bebas menjadi orang yang merdeka. Wafir riqabi wal gharimina, dan orang yang terlilit hutang. Wafir gharimina wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah. Nah, kalau di mazhab Syafi'i untuk wa fi sabilillah ini hanya dibatasi untuk perang di jalan Allah melawan orang kafir. Ini kalau mazhab Syafi'i seperti itu, hanya dibatasi seperti itu. Wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, dan orang yang ibnis sabil itu secara bahasa artinya ibn apa? Putra atau anak. As-sabil artinya jalan. Maksudnya apa? Yang bisa dibilang musafir yang kehabisan bekal. Nah, gitu. Kalau musafir itu adalah musafir yang kehabisan bekal. Yang kalau mungkin di zaman sekarang dia udah kehabisan bekal, dia nggak bawa HP misalnya, nggak punya ATM, udah nggak punya bingung lagi mau gimana. Nah, tapi kalau kehabisan bekal tapi karena di HP-nya masih ada mobile banking gitu ya, masih bisa tarik tunai atau bisa apa ya, tentunya bukan musafir. Bagi bapak Allah, ini adalah kewajiban dari Allah. Wallahu a'lam hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait fikih zakat kita. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mulai menunaikannya dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.